Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 2103819. Saya dari kelas 2A Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang motivasi dalam organisasi. Poin-poin yang akan saya bahas mengenai motivasi dalam organisasi diantaranya pengertian dan proses motivasi, teori-teori motivasi, penerapan motivasi dalam organisasi, serta hubungan motivasi dan kinerja. Motif merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Stephen P. Robin, motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Motivasi dilandasi oleh suatu dorongan yang disebut kebutuhan. Lalu, proses motivasi yaitu diawali dengan munculnya kebutuhan yang tidak terpuaskan, munculnya tegangan, kemudian dari ketegangan dalam diri individu memunculkan dorongan. Lalu individu tersebut mencari berbagai hal untuk memenuhi dorongan yang muncul. Apabila pencarian menghasilkan suatu aktivitas yang memenuhi dorongan, maka ketegangan dalam dirinya akan berkurang atau terpenuhi. Tetapi apabila dorongan tidak terpenuhi oleh aktivitas yang dicari dan dilakukan, maka ketegangan akan terus berlangsung atau bahkan menjadi memuncak. Dalam kondisi terakhir inilah seseorang mengalami stres. Selanjutnya, yaitu teori-teori motivasi. Nah, teori motivasi dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu teori dini sampai tahun 1950-an dan teori kontemporer. Yang pertama, teori dini. Teori dini ini terdiri dari 3 teori. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow. Hierarki kebutuhan menurut Maslow terentang dari tingkatan paling bawah sampai paling atas. Semakin tinggi keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut, semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar demi mencapai sebuah prestasi yang dapat membanggakan dirinya atau organisasinya. Maslow mengemukakan 5 hierarki kebutuhan bagi manusia, yaitu kebutuhan dasar, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam setiap hierarki terdiri dari berbagai hal. Yang pertama, fisiologis, antara lain rasa lapar, haus, perlindungan, seks, dan kebutuhan ragawi lain. Yang kedua, keamanan, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan, mencakup faktor rasa hormat internal, diantaranya harga diri, otonomi, dan prestasi, dan mencakup faktor hormat eksternal, diantaranya status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri. Nah, kajian motivasi menurut Maslow terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang menyertai dunia organisasi. Pada tahun 1999, Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan menjadi 8 tahapan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki dan cinta, kebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, kebutuhan keindahan, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan transendensi. Selanjutnya ada teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Menurutnya, karakteristik manusia itu dapat diklasifikasi pada 2 kategori, yaitu tipe X dan tipe Y.
Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Berdasarkan dua teori ini, maka motivasi seseorang akan dapat diklasifikasi berdasarkan dua teori, yaitu tipe X dan tipe Y. Selanjutnya ada teori motivasi Higien yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Menurutnya, faktor-faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor ekstrinsik dikaitkan dengan ketidakpuasan. Artinya, dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu itu muncul karena ada faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan diri. Selanjutnya, teori kontemporer yang terdiri dari 6 teori. Yang pertama, teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Kata ERG merupakan sebuah kepanjangan dari existence, relatedness, dan growth. Existence atau eksistensi merupakan kebutuhan faali dan keamanan dalam klasifikasi Maslow. Relatedness atau hubungan merupakan kebutuhan sosial dan komponen eksternal penghargaan dalam klasifikasi Maslow. Dan growth atau pertumbuhan merupakan hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Selanjutnya, teori kebutuhan McClelland. Beliau menguji kondisi masing-masing individu dengan menggunakan 3 alat maksudnya alat yang dikuantifikasikan dalam satuan ukuran. Nah, terdapat 3 motif yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu yang pertama motif berprestasi. Mereka yang memiliki nilai standar yang tinggi jika gagal dalam bekerja selalu ingin mengulang kembali, karena mereka memiliki prinsip kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sedangkan mereka yang di atas standar sangat membahayakan lingkungan, karena egoisme yang selalu tinggi, sehingga mereka tak acuh terhadap lingkungannya. Mereka mengumpulkan teman-teman, dan jika sudah berhasil biasanya teman-teman tersebut ditinggalkan. Yang kedua, motif berkuasa. Mereka memiliki nilai di atas standar membahayakan lingkungan dan bersifat kejam dengan menghalalkan segala cara untuk memeras orang lain. Dalam kondisi yang demikian, mereka tidak merasa bersalah dan yang akan disalahkan adalah orang lain. Mereka yang di bawah standar jangan memimpikan jabatan yang lebih tinggi, karena hal itu akan membuat mereka diolok-olok oleh mereka yang berstandar tinggi. Yang ketiga, motif bersahabat. Mereka yang berada di atas standar dan mempunyai banyak kawan, tapi lupa akan pekerjaannya, apalagi prestasi kerja. Konsentrasi pada pekerjaan yang akan hilang dan banyak melamun. Mereka yang di bawah standar akan mengabaikan orang lain, dan jika memperoleh nilai 0 sama sekali tidak butuh teman dan cenderung hidup menyendiri. Ketiga motif tersebut sangat relatif dengan teori motivasi Maslow. Motif tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat seseorang, yaitu sifat orang yang lebih mementingkan diri sendiri dan sifat orang yang terbuka yang lebih memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, sifat yang dimiliki manusia ada 2. Yang pertama, sifat ekstrovert. Mereka akan sangat membahayakan lingkungan jika berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi jika gagal, mereka akan menyalahkan orang lain. Mereka tidak mempunyai prinsip, mudah dipengaruhi, dan jika membuat keputusan akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Mereka merupakan pribadi yang rapuh, tidak percaya diri, tapi dalam jangka panjang, orang tidak akan menyukainya. Yang kedua, sifat introvert. Apabila mereka berhasil dalam pekerjaan, akan memuji dirinya sendiri.
Jika gagal, mereka akan menghukum dirinya sendiri sampai rela bunuh diri. Mereka keras kepala, sulit menerima pendapat orang lain, angkuh dan sombong, merupakan pribadi yang kuat, teguh, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya, teori evaluasi kognitif. Teori ini berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah, cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Artinya, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pemberian ganjaran itu akan menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri merosot. Selanjutnya, teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Berdasarkan teori ini, suatu tujuan akan memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan, serta betapa banyak upaya akan dicurahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Teori ini mengasumsikan pegawai bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan. Selanjutnya, teori keadilan mengemukakan bahwa individu akan membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan merespons untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Selanjutnya, teori penguatan. Teori ini memandang perilaku itu muncul disebabkan oleh lingkungan, sehingga para ahli penguatan berargumen bahwa penguatanlah yang mengondisikan perilaku manusia, bukan semata-mata dirinya. Teori ini dilandaskan oleh aliran behavioristik. Selanjutnya, penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi merupakan tugas pemimpin untuk mengimplementasikannya kepada seluruh karyawan. Motivasi dapat membentuk suatu pencapaian tujuan melalui mobilisasi sumber daya manusia, antara lain ditentukan oleh ketetapannya dalam menyusun kerangka motivasi tersebut. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, termasuk aplikasi dalam komputer, muncul pola hubungan kerja yang bersifat dispersonal dalam organisasi, sehingga memperbesar kecenderungan untuk melakukan penjumpaan face-to-face secara intensif. Dengan demikian, motivasi dapat menyambungkan hubungan batin, emosional, profesionalitas, dan intelektualitas antara pemimpin dan karyawan dalam sebuah organisasi. Motivasi merupakan sebuah metode bagaimana pegawai dalam organisasi dapat ditangani secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dinyatakan pula bahwa efektivitas kepemimpinan dalam organisasi dapat dilihat dari kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi kepada para pegawainya. Lalu selanjutnya, hubungan motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu motivasi yang baik akan menciptakan kinerja yang baik. Secara keseluruhan, kajian teori motivasi berbasis kebutuhan menggambarkan bahwa perilaku seseorang dalam organisasi sebagai upaya individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut perspektif ini, pekerjaan manajer adalah untuk mengidentifikasi apa yang orang-orang butuhkan dan kemudian memastikan bahwa lingkungan kerja menjadi sarana untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.